Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikari Sriutari dengan NIM 151422133. Saya dari kelas 2F, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Gorontalo. Jadi, dalam video ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang telah diberikan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah Psikologi Pendidikan. Baiklah, untuk soal yang pertama yaitu, sebagai seorang mahasiswa PGSD, Anda perlu mempelajari mata kuliah Psikologi Pendidikan. Menurut pendapat Anda, apa manfaat mempelajari mata kuliah tersebut? Nah, jadi mempelajari psikologi pendidikan memiliki banyak manfaat bagi mahasiswa PGSD. Beberapa manfaatnya yaitu, yang pertama, dapat memahami karakteristik peserta didik. Nah, dalam psikologi pendidikan, mahasiswa akan mempelajari karakteristik peserta didik mulai dari aspek fisik, emosional, sosial, dan kognitif. Dengan memahami karakteristik peserta didik, maka mahasiswa akan lebih mudah dalam merancang pengetahuan atau pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik. Yang kedua, dapat meningkatkan keterampilan mengajar. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, mahasiswa akan mempelajari prinsip-prinsip pembelajaran dan motivasi yang efektif untuk meningkatkan keterampilan mengajar. Jadi, mahasiswa PGSD akan belajar bagaimana mengelola kelas, memberikan umpan balik yang efektif, dan memotivasi peserta didik. Yang ketiga, dapat memahami perbedaan individu. Jadi, setiap peserta didik memiliki keunikan dan perbedaan dalam belajar dan memahami konsep. Nah, dalam psikologi pendidikan, mahasiswa PGSD akan mempelajari perbedaan individu dalam belajar dan bagaimana cara mengatasi perbedaan tersebut. Yang keempat, dapat mengembangkan keterampilan interpersonal. Nah, psikologi pendidikan juga membahas tentang interaksi sosial dan keterampilan interpersonal. Jadi, dalam mata kuliah psikologi pendidikan, mahasiswa PGSD akan mempelajari bagaimana membangun hubungan yang positif dengan peserta didik, orang tua, dan rekan kerja. Dan yang kelima, meningkatkan pemahaman tentang masalah pendidikan. Nah, psikologi pendidikan juga membahas masalah-masalah pendidikan dan bagaimana mengatasi masalah tersebut. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa PGSD akan mempelajari berbagai masalah pendidikan seperti masalah perilaku, gangguan belajar, dan masalah motivasi. Jadi, dengan mempelajari psikologi pendidikan, mahasiswa PGSD akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang peserta didik dan kemampuan untuk merancang strategi pembelajaran yang lebih efektif. Selain itu, mahasiswa juga akan meningkatkan keterampilan interpersonal dan pemahaman tentang masalah pendidikan yang akan membantu dalam menjalankan pendidikan di masa yang akan datang. Untuk soal yang kedua, yaitu ada beberapa teori belajar yang dikemukakan oleh para ahli. Pilih salah satu dari teori belajar tersebut dan berikan alasan Anda memilih teori tersebut dihubungkan dengan proses pembelajaran di sekolah. Jadi, menurut saya, salah satu teori belajar yang relevan dengan proses pembelajaran di sekolah adalah teori pembelajaran konstruktivis. Teori ini mengatakan bahwa siswa membangun pengetahuan dan pemahaman mereka sendiri melalui pengalaman dan refleksi pada pengalaman tersebut. Saya memilih teori pembelajaran konstruktivis karena teori ini menekankan pentingnya pengalaman langsung dan aktif bagi siswa dalam membangun pemahaman mereka tentang dunia. Dalam proses pembelajaran di sekolah, siswa perlu diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan belajar yang berpusat pada mereka seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan eksperimen praktis.
Dengan cara ini, siswa dapat mengkaitkan pemahaman mereka dengan pengetahuan yang diperoleh dari guru dan sumber belajar lain. Selain itu, teori pembelajaran konstruktivis juga menekankan pada pentingnya refleksi dan pemikiran kritis dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memberikan siswa kesempatan untuk merefleksikan pemahaman mereka sendiri dengan pernyataan keyakinan mereka sendiri. Dengan cara ini, siswa akan mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan mandiri yang berguna bagi mereka di dalam kelas maupun di luar sekolah. Jadi, intinya teori pembelajaran konstruktivis ini menekankan pada pentingnya pengalaman langsung, refleksi, dan pemikiran kritis dalam pembelajaran. Oleh karena itu, teori ini sangat relevan dalam proses pembelajaran di sekolah dan dapat membantu siswa dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam dan abadi tentang dunia. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu setiap siswa memiliki gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda-beda. Jelaskan peran guru dalam menghadapi perbedaan siswa tersebut. Nah, jadi peran guru itu sangat penting dalam menghadapi perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir siswa. Guru harus memahami bahwa setiap siswa memiliki keunikannya masing-masing, dan tidak semua siswa dapat belajar dengan cara yang sama. Oleh karena itu, guru harus mengembangkan strategi pembelajaran yang beragam dan bervariasi untuk memahami kebutuhan belajar siswa. Ada beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh guru dalam menghadapi perbedaan gaya belajar dan gaya berpikir siswa. Yang pertama, identifikasi gaya belajar siswa. Guru dapat mengidentifikasi gaya belajar siswa melalui observasi dan interaksi dengan siswa. Ada beberapa jenis gaya belajar secara visual, auditori, kinestetik, dan lain-lain. Dengan mengetahui gaya belajar siswa, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Yang kedua, gunakan beragam metode pembelajaran di dalam kelas. Guru dapat menggunakan beragam metode pembelajaran seperti ceramah, diskusi, simulasi, presentasi, dan lain-lain. Hal ini dapat membantu siswa dengan gaya belajar yang berbeda untuk memahami materi yang diajarkan. Yang ketiga, berikan umpan balik. Guru juga harus memberikan umpan balik yang jelas dan konstruktif terhadap siswa. Dengan memberikan umpan balik, guru dapat membantu siswa memahami kelemahan dan kekuatan mereka selama proses pembelajaran. Nah, yang keempat, berikan kesempatan untuk bereksplorasi. Siswa dapat belajar dengan cara yang berbeda ketika mereka bereksplorasi dengan teman-teman mereka. Oleh karena itu, guru dapat memberikan kesempatan kepada siswa untuk bekerja dengan kelompok atau berpasangan, sehingga mereka dapat saling belajar dari satu sama lain. Yang kelima, pertimbangkan gaya berpikir siswa. Selain mengidentifikasi gaya belajar siswa, guru harus mempertimbangkan gaya berpikir siswa. Ada beberapa jenis gaya berpikir siswa, seperti analitis, intuitif, logis, dan lain-lain. Dengan mempertimbangkan gaya berpikir siswa, guru dapat menyusun strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing siswa. Jadi, dengan mengimplementasikan strategi pembelajaran tersebut, guru dapat membantu siswa dengan gaya belajar dan gaya berpikir yang berbeda untuk memahami materi yang diajarkan secara maksimal. Sehingga proses pembelajaran tersebut dapat berjalan secara efektif tanpa adanya kekurangan satu sama lain antara guru maupun siswa. Nah, untuk soal yang keempat, yaitu akhir-akhir ini beberapa hasil penelitian menunjukkan adanya motivasi belajar siswa SD yang rendah. Menurut Anda, apa yang menyebabkan dan upaya apa yang harus dilakukan agar motivasi belajar siswa akan meningkat?
Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan motivasi belajar siswa SD yang rendah. Nah, yang pertama, kurangnya minat terhadap pembelajaran yang diajarkan. Pada kondisi tersebut, siswa yang merasa tidak tertarik dengan pembelajaran yang diajarkan cenderung sulit untuk termotivasi dalam proses pembelajaran. Yang kedua, tidak adanya dukungan dari lingkungan seperti keluarga dan teman sebaya. Dukungan dari lingkungan dapat memberikan motivasi positif untuk belajar. Yang ketiga, metode pengajaran yang kurang menarik dan tidak sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi, metode pengajaran yang membosankan dapat membuat siswa kehilangan motivasi belajar. Nah, untuk meningkatkan motivasi belajar siswa, terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan. Yang pertama, membuat suasana belajar yang menyenangkan dan menarik, guna dapat memanfaatkan teknologi dan media pembelajaran yang berbeda untuk membuat suasana belajar lebih menarik dan menyenangkan. Yang kedua, memberikan penghargaan dan pujian ketika siswa berhasil mencapai tujuan belajar. Hal ini dapat memberikan dorongan positif kepada siswa untuk terus belajar. Yang ketiga, membuat pembelajaran yang lebih interaktif dan partisipatif. Jadi, dengan interaksi yang lebih aktif, siswa akan merasa lebih terlibat dalam proses pembelajaran dan menjadi lebih termotivasi untuk belajar. Yang keempat, memberikan tantangan yang sesuai dengan kemampuan siswa. Jadi, guru dapat memberikan tantangan yang menantang namun masih sesuai dengan kemampuan siswa, sehingga siswa merasa termotivasi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang kelima, melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Orang tua dapat memberikan dukungan dan dorongan kepada siswa untuk belajar dan mencapai tujuan pembelajarannya. Baiklah, demikian pemaparan jawaban dari saya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.